Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Aziza. Saya berasal dari jurusan Sosiologi, kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Video ini saya buat untuk pemenuhan proyek UTS, mata kuliah kewarganegaraan, yang diampu oleh Ibu Nenden Rizka Gipari, SSM Hum. Baik, langsung saja kita ke materinya. Di belakang saya ini sudah saya rangkum beberapa poin yang nantinya tentu saja akan saya jelaskan ya per poin-poinnya begitu. Pertama-tama mari kita bahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Apa sih ketahanan nasional dan bela negara itu? Karena memang keduanya memiliki berkesinambungan satu sama lain dalam hal ini. Nah, ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan sebuah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama ketahanan nasional, disingkat TANNAS. Gitu. Upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara. Jadi, bela negara ini adalah tekad, sikap, dan perilaku negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Baik, di belakang pada poin pertama paling atas terdapat satu wajah ketahanan nasional Indonesia. Nah, apabila kita membahas tentang pengertian, memang kita memiliki perspektif yang berbeda-beda. Salah satunya menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, Suryo Mantaraman, begitu. Menurutnya ketahanan nasional ini memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Untuk dapat memahami ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, pengertian pertama perlu diingat bahwasannya ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat mengulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra begitu. Nah, oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astagatra, bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur atau disebut Trigatra, dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur, begitu, Pancagatra. Konsep ketahanan nasional berlapis ini artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tanggung dari sebuah bangsa, tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya, seperti itu. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Ya, seperti gambar tersebut ya. Kemudian, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Seperti yang di awal sudah saya sampaikan, bahwasannya inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya semakin luas dan kompleks baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Untuk poin selanjutnya, alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara ini, mengapa? Baik, tahukah teman-teman sekalian tentang negara Yugoslavia? Betul. Ya, Yugoslavia dikenal sebagai negara republik terbesar semenanjung Balkan. Merdeka pada tahun 1945 dengan merubah bentuk kerajaan menuju republik di bawah kepemimpinan Joseph Broz Tito. Nama resminya adalah Republik Rakyat Federal Yugoslavia. Yugoslavia maksud saya, yang berideologi komunis. Namun, sejak tahun 1990-an mulai timbul perpecahan dan perang saudara sampai tahun 2001. Di antara rentang waktu tersebut, negara-negara bagian mulai memproklamirkan kemerdekaannya.
Tanggal 4 Februari 2003, Republik Federal Yugoslavia dibentuk ulang menjadi Uni Negara Serbia Montenegro. Nah, dengan ini berakhirlah perjalanan panjang negara Yugoslavia. Dan jadilah sekarang ini negara Yugoslavia tinggal kenangan. Nah, apakah yang menyebabkan kehancuran Yugoslavia? Jawabannya sederhananya, karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasional negara Yugoslavia, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi. Nah, pada poin pertama kita bahas terlebih dahulu sumber historis. Ya, secara historis gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an. Di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SKOAD, pada masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Kemudian ada sumber sosiologis. Nah, bidang sosial budaya mencakup pendidikan, kesehatan, agama, kebudayaan teknologi, dan lain sebagainya. Namun yang menonjol di sini adalah faktor teknologi dan kebudayaan. Karena perubahan di bidang ini berjalan sangat cepat akibat pengaruh dari dalam maupun luar negeri. Nah, pengaruh dari luar negeri paling banyak menimbulkan perubahan. Untuk itu, bangsa Indonesia perlu mawas diri dan waspada. Karena kemungkinannya pihak luar sengaja menyebar pengaruhnya gitu dengan tujuan untuk melakukan intervensi maupun infiltrasi yang berakibat pada terjadinya disharmoni dan destabilasi kehidupan nasional di bidang sosial dan budaya. Kemudian sumber politik. Belajar dari pengalaman bahwa Indonesia memiliki ketahanan nasional khususnya pada aspek ideologi. Dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa. Pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan 30 September PKI pada tahun 1968. Pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas, begitu, Lembaga Pertahanan Nasional, dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Pemikiran Lemhanas tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang secara berupa ideologi politik, ekonomi sosial, dan militer pada tahun 1969. Lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keunikan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Selanjutnya, argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan ya kepada kita bahwasannya pada konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman gitu, sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, sampai saat ini kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang seperti itu, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan begitu, perkembangan dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Yang dimaksud ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Esensi dan urgensi ketahanan nasional terlebih dahulu. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan Astagatra tadi. Yang tadi di atas sebelumnya saya sudah jelaskan sedikit begitu. Pemikiran tentang dikembangkan oleh Lemhanas bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur. Terdiri dari 3 unsur alamiah, tadi begitu, dan 5 unsur sosial, yaitu 1 gatra letak geografi atau wilayah, kemudian 2 gatra keadaan dan keadaan alam, yang ketiga gatra ketiadaan dan kemampuan penduduk gitu. Kemudian 5 aspek kehidupan sosial pancagatra, yaitu 1 gatra ideologi, 2 gatra politik, 3 gatra ekonomi, 4 gatra sosial budaya, dan 5 gatra pertahanan. Nah, bela negara dapat secara fisik maupun non-fisik. Bela negara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Kemudian, bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesimpulannya, suatu negara memerlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ketahanan nasional dan semangat bela negara demi kestabilan dan kedamaian wilayah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Wallahumma fiq ila aqwatil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.